Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sambung ceritanya. Memang yang mengesankan itu adalah bagaimana mereka tuh disiplin terhadap baik itu lalu lintas, baik itu dengan aturan-aturan yang ada, baik itu segi keamanannya. Jadi Jepang itu memang benar aman. Ya, insya Allah aman ya. Pokoknya kalau waktu saya di sana saya lihat itu kayaknya memang lebih berasa nyaman dan tenang. Nggak tahu ya kenapa, apa kita orang asing jadi kita merasa seperti itu di negara orang. Nah teman-teman, jadi kita setelah tampil di Jepang ya, setelah selesai penampilan, setelah kita dibawa jalan-jalan, kita dibawa melihat tempat-tempat tempat-tempat berdoanya mereka, berdoanya agama Shinto. Terus kita diajak ya main lah gimana, ke mallnya juga gitu. Nah setelah selesai kita cukup 8 hari, kalau nggak salah 8 hari kita selesai, kita balik ke Indonesia. Nah waktu kita balik, tau nggak teman-teman perasaan saya, aduh kangen sama Indonesia gitu loh, kangen sama Indonesia. Nah terus saya merasa 8 hari itu udah lama banget, walaupun sebenarnya keinginan untuk jalan-jalan lagi itu kayaknya besar sih, tapi rasa rindu sama orang tua, kangen sama Indonesia tuh kayaknya mengalahkan rasa ingin tahu atau rasa ingin jalan lagi di Jepang itu. Karena memang kalaupun kita di sana lama-lama kayaknya itu terlalu terlalu jenuh juga, terlalu bosan juga gitu. Jadi memang enaknya pergi kemana-mana itu jangan sempat kita udah capek, bosan tuh baru kita pulang. Nah kalau bisa lagi enak-enaknya main, lagi seru-serunya pulang gitu. Kayak seru kan banget ya teman-teman ya. Kayak seru banget ya teman-teman. Nah akhirnya di saat kita mau pulang, kita mulai packing, kita siap-siap. Kita udah mulai kebayang lagi tuh Indonesia. Nah terus akhirnya kita kan waktu mau balik ke Indonesia itu kita transit dulu teman-teman di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur lumayan lama kita kan, jadi ya sempatlah paling enggaknya kita ya keluar dikit lah gitu. Tapi untuk main banget juga enggak sih. Jadi kita menunggu di bandara, dan alhamdulillah saat kita terbang, kita sampai ke Indonesia dengan selamat. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan keluarga, bisa ketemu lagi dengan saudara-saudara kita, bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Nah teman-teman, yang paling membahagiakan bagi saya adalah di saat saya dikasih honor. Nah saya nggak pernah ngebayangin saya akan terima honor ya. Bagi saya sih honor itu bonus, tapi yang utama itu jalan-jalan ke Jepangnya, bisa ngelihat negara orang tanpa harus keluar biaya, tanpa harus minta uang jajan sama ibu, kita udah bisa ke Jepang. Tanpa harus orang tua ngeluarkan uang, kita udah bisa ke Jepang. Nah masalah bonus itu adalah, masalah honor itu adalah bonus teman-teman. Bagi saya honor itu bonus. Makanya di saat pulang dari Jepang, yang saya lakukan apa? Saya beli TV dulu teman-teman. TV, aduh saya senang banget. Kayaknya memang orang tua saya tuh TV kita tuh kecil banget dulu, 14 inch. Nah dan itu juga udah jelek ya. Akhirnya saya beliin TV buat di rumah. Terus kita bisa jadi TV baru, bisa nonton TV yang baru. Nah setelah itu teman-teman, saya kumpulin duit itu, saya nggak mau habisin karena saya punya niat gitu. Karena ada teman saya yang kuliah di STSI, atau dulu namanya ASKI loh teman-teman, dulu namanya ASKI. Nah ada yang kuliah di ASKI, dia bilang sama saya, Miss Da katanya, yuk kuliah di ASKI aja, ikut yuk katanya, kamu mau nggak katanya gitu. Terus saya bilang, hah kuliah? Nggak salah. Emang kenapa katanya? Daripada nari-nari terus katanya, kamu tuh punya bakat loh tarinya, jadi mendingan dikembangkan, belajar. Jadi belajar tarinya lebih dalam lagi, lebih berilmu lagi katanya gitu kan. Terus saya bilang, waduh gimana ya, kayaknya nggak mungkin dah, saya kan nggak punya orang tua gitu loh. Nah
akhirnya kata teman saya, ayo kenapa tidak, kata gitu kan. Nah setelah saya pikir-pikir begini, iya ya, saya sebenarnya kepengen merubah nasib. Kalau saya tamat SMA, terus maaf, saya itu memang tidak punya keturunan yang namanya pegawai. Jangankan pegawai swasta ya teman-teman, pegawai negeri aja ya, jangan lupakan pegawai negeri. Pegawai swasta aja saya nggak punya saudara. Kita nggak punya saudara, baik saudara dekat maupun saudara jauh. Saya tidak punya saudara yang kantoran. Jadi setelah saya pikir-pikir, bener ya, kalau nggak kita yang merubah nasib kita, kalau nggak kita yang ingin merubah hidup kita, siapa lagi gitu loh kan. Akhirnya saya bertekad untuk kuliah. Mumpung saya punya uang hasil dari tampil di Jepang, jadi saya berpikir, iya ya, saya lanjut aja kuliah. Masalah nanti gimana itu nomor 2, yang penting saya berani dulu. Ibaratnya saya harus berani nyebur, walaupun saya nggak bisa renang. Ibaratnya saya nyebur aja dulu, cemplung aja dulu gitu. Nah, tahu nggak teman-teman? Setelah itu saya minta izin sama orang tua saya ngomong. Kata orang tua saya, ibaratnya begini loh, nak jangan mimpi gitu loh. Jadi ibaratnya, nak jangan mimpi kamu mau kuliah, kamu nggak punya ayah. Terus kita tuh orang susah loh nak gitu. Kita orang susah, jadi nggak mungkin gitu, nggak mungkin untuk kuliah. Oke lah sekarang dikuat-kuatin berusaha. Takutnya yang nggak enak itu adalah di saat kamu itu putus di tengah jalan, itu sakit banget. Daripada kamu putus di tengah jalan, mendingan gak usah, kata ibu saya begitu. Terus saya merasa, aduh Bu, kalau begitu ya kapan aku mau maju gitu. Kapan mau majunya kalau kita berpikir ke hal-hal yang mungkin itu nggak akan terjadi ke kita. Tapi kita udah mikir kalau nggak bisa selesai gimana. Jangan pikir kalau dulu, sekarang kita jalan dulu. Akhirnya dengan berat hati ya, setelah diskusi akhirnya saya bilang, ya ngomong sama kakak-kakak, sama abang-abang saya. Akhirnya ibu saya setuju. Ya udah kalau memang itu maunya. Terus kata abang saya yang paling tua, ya sekarang sudah almarhum, katanya biarin aja lah mak, katanya gitu kan. Toh memang dari kecil tuh kerjanya nari-nari mulu. Disuruh kerja juga pikirannya nari, disuruh dagang juga pikirannya nari, disuruh jaga warung juga pikirannya nari, kata gitu kan. Nah tahu nggak teman-teman, terakhir itu saya mau disuruh dagang lagi. Saya mau disuruh lagi sama abang saya, mau dagang pas-pas bunga gitu loh. Saya mau dicariin tempat, terus mau dibeliin pas-pas bunga, saya mau disuruh dagang pas-pas bunga. Saya tuh tahu nggak teman-teman, saya tuh sebenarnya capek gitu loh, capek dagang. Saya kepengen kayak orang-orang, walaupun saya tidak punya gaji gede, paling enggaknya saya itu bisa kerja di kantoran, gitu loh teman-teman. Ngelihat orang-orang kerja kantoran tuh kayak cakep banget. Masalah gajinya kecil tuh nomor 2 bagi saya. Nah tapi setelah saya minta izin itu, akhirnya abang saya ngalah. Artinya gini, sebenarnya mau disuruh jualan pas bunga katanya. Saya bilang janganlah bang, jangan lagi disuruh jualan, udah capek. Mau kepengen merubah nasib, kepengen nyenangin ibu, kepengen nyenangin orang tua. Mudah-mudahan aja nanti kita sukses, orang tua juga bisa senang gitu kan. Akhirnya kata abang, ya sudah lama katanya, orang memang udah dari dulu tuh nari, dari kecil tuh udah nari, dari TK udah nari, udah tampil. Terus dari SD sudah ikut sanggar. Terus emang nggak bisa, jadi udah kita lempengin aja dah maunya apa gitu loh. Jadi akhirnya udah saya diizinin. Saya bilang masalah untuk biaya tes ke sana nggak usah dipikirkan, biaya uang kuliah 1 semester nggak usah dipikirkan. Saya bilang kan saya udah punya honor tari yang dulu pernah saya simpan, saya tabungin. Terus kemarin terakhir waktu ke Jepang itu saya simpan juga.
Nah itu akhirnya jadi modal saya untuk kuliah. Tuh, begitu loh teman-teman. Begitu inginnya saya itu untuk membahagiakan orang tua. Saya kepengen sebelum ibu saya meninggal, saya ingin melihat dia tuh bahagia. Paling tidak itu inget saya tuh, niat saya tuh paling enggaknya ibu saya tuh bisa ngerasakan punya rumah gitu loh. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, aku mohon ya Rob, seandainya engkau mengizinkan, izinkan aku bisa membahagiakan ibuku. Dan kalau bisa, sebelum dia mati ya Allah, sebelum engkau menjemputnya ya Allah, sebelum ajal menjemputnya ya Allah, izinkan aku bisa membahagiakannya. Aku kepengen memberikan rumah, atau aku kepengen paling enggaknya sebelum meninggal ibu bisa merasakan punya rumah sendiri ya Allah, walau hanya gubuk. Itu cita-cita saya teman-teman, walau hanya gubuk, atapnya rumbia, dindingnya papan. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Kalau saya bisa merealisasikan itu, saya bisa membuat ibu saya itu merasakan punya rumah. Itu tekad saya teman-teman. Ternyata saya berusaha sekolah dengan hasil yang bisa menjanjikan. Saya nggak mau sekolah hanya sekedar sekolah, saya nggak mau kuliah hanya sekedar kuliah. Saya ingin nanti hasil nilai akhir saya itu bagus, sehingga untuk kerja saya bisa lebih mudah mendapatkannya. Karena belajar dari nilai saya waktu SMA itu, nilai saya itu tidak bagus-bagus banget teman-teman. Jadi saya ingin merubah. Saya ingin di kuliah nilai saya harus bagus. Karena kalau misalnya di SMA nilai saya jelek dan di kuliah nilai saya bagus, toh yang dipakai itu adalah nilai saat saya itu kuliah. Makanya teman-teman, saya berjuang banget, saya berusaha sekuat tenaga bagaimana nilai saya harus tinggi, nilai saya harus bagus. Saya memang udah satu tekad, saya satu hati, tujuan saya pergi ke Padang Panjang itu hanya untuk kuliah. Saya tidak akan pernah tergeming dengan apapun juga. Nah itu loh teman-teman, itulah awal saya mau kuliah. Awal saya itu ingin merubah hidup, merubah nasib, ingin mengangkat derajat keluarga. Paling enggaknya harus ada satu yang benar-benar bisa, apa ya teman-teman, yang benar-benar bisa menonjol. Menonjol artinya gini, ibaratnya padi ya, walaupun padi itu banyak yang hampa, paling enggaknya ada satu yang bagus. Saya kepengen salah satu padi yang benar-benar bagus. Makanya saya berusaha sekuat mungkin teman-teman. Jadi teman-teman, hati saya itu nggak bisa dibohongi. Hati saya itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipengaruhi oleh apapun. Saat saya kuliah, saya tidak akan pernah dipengaruhi, saya tidak akan pernah tergeming sedikit pun dipengaruhi oleh teman-teman saya. Makanya dengan bismillah saya kuliah, saya berangkat, saya tes berangkat sendiri dari Medan ke Sumatera Barat. Di saat saya berangkat, saya minta restu orang tua, saya minta ridhonya, saya minta doanya, semoga saya lulus. Nah teman-teman, di saat saya tes, saya pokoknya sudah tidak mikirin apa-apa. Saya hanya melakukan sekuat tenaga mungkin, sekuat kemampuan saya supaya saya bisa lulus. Setelah tes, ternyata hasilnya itu tidak berlama-lama. Kalau nggak salah saat itu juga, atau berapa hari ya, atau apa, saya udah sempat balik ke Medan, saya agak-agak lupa. Nah saat saya dinyatakan lulus teman-teman,
Aduh, Allahu Akbar, subhanallah, bahagianya saya luar biasa teman-teman. Saya bahagia banget bisa lulus. Saya bilang, waduh, saya jadi mahasiswa. Enggak salah, saya jadi mahasiswa. Ya Allah, tidak pernah sedikit pun saya itu bermimpi untuk jadi mahasiswa. Saya nggak pernah mimpi sedikit pun bisa kuliah, karena itu nggak mungkin teman-teman. Saya bukan orang kaya, saya tidak punya kemampuan apa-apa, orang tua saya nggak punya kemampuan apa-apa, orang tua saya susah. Jadi dengan lulusnya saya itu merupakan suatu hidayah bagi saya, suatu